Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Abi Arif. Asik belajar biologi, aman, ringkas, dan fleksibel. Kali ini saya ingin membahas mengenai ekosistem. Coba perhatikan, ini adalah sebuah aquascape, akuarium dengan beberapa jenis ikan dan beberapa jenis tumbuhan. Ada juga keong dan udang. Ini adalah gambaran sebuah ekosistem buatan yang mungkin semua sepakat ya bahwa ini sebuah keindahan ya yang dapat dihadirkan di dalam rumah kita atau mungkin di ruangan-ruangan lain seperti kantor dan juga ruangan publik. Kalau kita perhatikan di dalam ekosistem buatan ini ada beberapa komponen, baik komponen abiotik maupun komponen biotik. Cobalah amati dengan lebih seksama. Apa saja komponen biotiknya? Apakah kalian mengenal spesies dari ikan hias ini? Atau dari udang hias ini? Atau keong hias ini? Ataupun beberapa tanaman akuatik ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Baik, kalau kita perhatikan, selain beberapa spesies ikan hias, udang hias, keong hias, maupun tanaman hias air atau tanaman hias akuatik, di dalam aquascape ini juga ada, nah ini ya, ada piranti pelengkapnya. Ini mengeluarkan gelembung kecil-kecil nih ya yang berwarna putih. Menurut kalian apa ini gelembung-gelembung ini? Kemudian di pojok sana juga ada termometer ya. Kita bisa melihat sekarang suhu aquascape ini adalah 29 derajat Celcius. Nah, aquascape ini juga dilengkapi dengan lampu. Di sini ada berwarna-warni lampu ya. Ada merah, hijau, kuning, biru. Nah, coba kalian cari tahu, apakah intensitas cahaya yang dipancarkan oleh lampu-lampu ini sama atau berbeda, berapa panjang gelombangnya, dan bagaimana ya pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman hias akuatik ini. Bagaimana kalau misalnya lampu ini dimatikan atau salah satu jenis lampunya dimatikan sehingga hanya warna tertentu saja yang menyala. Kemudian bagaimana jika gelembung ini mati? Atau bagaimana jika tiba-tiba listrik padam, kemudian tidak terjadi sirkulasi air di sini, atau gelembung ini tidak lagi keluar dari tempatnya? Apa yang akan terjadi dengan ekosistem ini? Kemudian ternyata dalam merawat aquascape ini juga memerlukan banyak perlengkapan ya. Nah, selain perlengkapan untuk mengeluarkan gelembung ini ya, ini adalah gelembung CO2 ya. Apa ya peran CO2 di dalam aquascape ini? Bagaimana jika kadar gelembung ini kita tingkatkan? Apa yang akan terjadi? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Atau bagaimana jika heatsink ini berhenti berputar karena listriknya padam atau sengaja kita matikan misalnya?
di sini ada 2 heatsink ya. Jadi ternyata tidak hanya prosesor atau CPU komputer saja yang membutuhkan heatsink. Sebuah aquascape juga perlu dilengkapi dengan heatsink atau kipas seperti ini ya. Kemudian ada juga beberapa bahan tambahan ya, selain tentunya pakan ikan untuk memberikan nutrien kepada ikan-ikan hias ini, juga ternyata di sini kita perlu menambahkan ini, biang bakteri nitrifikasi untuk memurnikan ekosistem. Nah ini. Kemudian untuk pertumbuhan tanamannya supaya bagus, kita juga memerlukan ini. Ini ya, essential nutrient for old leaf, untuk tanaman, untuk daun tanaman yang tua. Yang masih pucuk pun juga perlu, misalnya ini. Nih, di sini ada essential nutrient for new leaves. Dan tentu saja berbagai alat ya, misalnya ini. Nah, ada pinset yang besar dan panjang ini ya. Aneka pinset ada di sini. Ada pinset yang kecil-kecil juga. Kita juga memerlukan gunting yang panjang dan runcing seperti ini untuk memudahkan merawat aquascape ini. Untuk menanam misalnya nih ya, ternyata ada, nah ini tanaman yang lepas ini ya dari substrat di dasar akuarium ini ya, sehingga harus ditanam lagi nanti ya. Nah ini ada keong ini ya. Apa ya peranan keong di dalam ekosistem ini? Apa peranan dari udang hias di dalam ekosistem ini? Apa peranan dari berbagai spesies ikan hias ini? Atau tanaman-tanaman akuatik ini? Nah, mari kita diskusikan. Inilah pengantar diskusi kita hari ini tentang komponen penyusun ekosistem. Dalam hal ini kita contohkan salah satu jenis ekosistem buatan yang tentu saja semua sepakat ya, ini menghasilkan keindahan atau unsur estetika di dalam ruangan kita. Bagaimana komponen penyusun ekosistem ini dan bagaimana interaksi yang mungkin terjadi di dalamnya. Baik, mari kita diskusikan tentang komponen ekosistem dan interaksi di dalamnya. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.